Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Jumpa lagi dalam program Sate Penyuh Babel. Saat teduh bersama penyuluh agama Kristen non-PNS Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini bersama saya Erik Stefanus Nasution. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan di hari ini. Juga atas penyertaan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan beristirahat. Sebelumnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memahami kerinduan Tuhan kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami renungkan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan kita malam ini adalah menggambar garis panjang. Firman Tuhan saya ambil dari Amsal pasal 15 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bapak, Ibu, dan Saudara, belakangan ini tawuran antar pelajar sepertinya sudah menjadi tradisi yang mengakar di kalangan pelajar. Hal ini tentu menimbulkan keprihatinan dan keresahan kita terhadap calon-calon generasi penerus bangsa ini. Pelajar menggunakan tawuran sebagai pilihan untuk menyelesaikan permasalahan, dan menurut mereka, permasalahan yang diselesaikan dengan jalan kekerasan menjadi suatu ajang pembuktian bahwa mereka adalah remaja yang hebat dan pemberani. Baru-baru ini pun peristiwa menggemparkan terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Seorang ibu muda tewas dibunuh oleh suaminya setelah cekcok mulut dan emosi sesaat. Ibu muda ini harus meregang nyawa di tangan suaminya sendiri, meninggalkan anak-anak yang masih berumur 3 tahun dan 18 bulan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pertengkaran atau sebuah keributan seringkali terjadi sebenarnya bukan karena persoalan yang besar, tetapi karena persoalan itu semakin dibesar-besarkan lewat marah yang meluap-luap antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Hanya karena cekcok mulut dan emosi sesaat, suami tega membunuh istrinya. Anak tega membunuh orang tua kandungnya. Anak-anak pelajar melakukan tawuran. Sesama tetangga tidak saling menegur. Firman Tuhan malam ini di dalam Amsal pasal 15 ayat 1 mengajarkan kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat ini mengingatkan kita sebagai umat Tuhan untuk senantiasa memilih memadamkan perbantahan dengan jalan bersabar. Perkataan yang lemah lembut dapat menjaga kedamaian dan membuat hati tenang. Sebaliknya, hal yang selalu membangkitkan marah dan menebar perselisihan adalah perkataan kita yang pedas dan menyinggung perasaan orang lain. Seringkali di dalam keseharian, kita berhadapan dengan orang yang bicaranya kasar, punya karakter menjengkelkan, bahkan orang yang terang-terangan menjahati kita tanpa alasan yang jelas. Amsal ini mengajar kita untuk menghadapi orang-orang itu dengan cara yang elegan, bahwa semua kegeraman, marah, ataupun sakit hati dapat diredakan dengan jawaban yang lemah lembut. Kelemah lembutan dapat mendinginkan suasana yang panas dan tegang. Akan tetapi sebaliknya, perkataan yang pedas akan membangkitkan marah. Ketika berhadapan dengan kemarahan, jawaban yang lemah lembut akan mendorong suasana yang tenang, rukun kembali, dan berdamai. Sedangkan kata-kata yang keras akan meningkatkan kemarahan dan menimbulkan permusuhan.
Di dalam Amsal pasal yang ke-25, ayat 21 dan 22, disebutkan, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Bapak, Ibu, dan Saudara, gambaran bara api di ayat ini mungkin mencerminkan ritual bangsa Mesir yang mengharuskan seorang yang bersalah menunjukkan penyesalannya dengan membawa semangkuk bara api yang panas di atas kepalanya. Demikianlah halnya dengan kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan itu akan membuat wajah musuh kita, orang-orang yang memarahi kita, menjadi merah padam karena malu, sehingga mungkin saja mereka dibawa kepada penyesalan atau pertobatan. Jadi jangan pernah menanggapi orang yang marah dengan balasan yang berapi-api, bahkan jika orang itu layak mendapatkannya. Jangan biarkan amarahnya menjadi amarah kita, karena ketika kita membalas kemarahan seseorang, itu seperti kita sedang meninjukan tangan kita ke dinding dengan kerasnya karena emosi. Memang emosi kita akan terlampiaskan, tetapi yang ada adalah tangan kita sendirilah yang akan tersakiti. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika saat ini di antara kita ada yang memiliki relasi yang kurang baik dengan orang lain, ada orang yang membenci kita atau memusuhi kita, ada orang yang tidak suka kepada kita, ada orang yang sukanya marah-marah kepada kita. Setelah merenungkan firman Tuhan malam ini, serta mengingat kembali kebaikan Kristus yang berkuasa mengubah hati setiap orang, kiranya kita mau belajar menjadi orang yang lebih sabar dan membalas kemarahan orang kepada kita dengan kelemah lembutan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai penutup renungan ini, saya ingin menceritakan sebuah cerita kuno dari Tiongkok. Dikisahkan ada seorang pria muda yang telah belajar dengan keras untuk menjadi petarung kungfu terhebat. Dia berpikir jika ia dapat menemukan titik kelemahan lawannya, maka ia akan dapat mengalahkan lawannya dalam kompetisi apapun. Maka ia memperhatikan mereka dengan seksama dan mempelajari kelemahan-kelemahan lawannya sebelum bertanding dengan mereka. Akan tetapi, setiap kali bertanding, si pemuda ini tidak pernah berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Ia justru kalah. Dengan tertekan dan patah semangat, ia pun pergi menemui gurunya dan bertanya, apa yang salah dengan strategiku itu? Sang guru yang bijaksana mengambil sebatang kayu, lantas menggambar sebuah garis di atas pasir dan berkata kepada muridnya, pendekkanlah garis itu tanpa menyentuhnya atau menutupinya. Jika engkau dapat menemukan cara untuk melakukannya, engkau juga akan mengerti mengapa strategimu selama ini tidak berhasil. Orang muda itu memperhatikan garis itu cukup lama dan merasa mustahil melakukan apa yang diminta gurunya. Akhirnya ia menyerah. Ini adalah teka-teki yang tidak ada jawabannya, protes sang murid kepada gurunya. Tetapi gurunya berkata, tentu ada jawabannya. Sekarang perhatikanlah dengan seksama. Kemudian sang guru menggambar garis yang lebih panjang di pasir di samping garis yang pertama. Beginilah caranya, kata gurunya kepada murid tersebut. Tidakkah kau lihat garis yang pertama menjadi lebih pendek? Bahkan saya tidak ada menyentuh garis yang pertama sama sekali, kata sang guru. Nah, pelajaran moral dari kisah ini adalah janganlah kita fokus kepada hal-hal yang tidak dapat kita ubah, melainkan perbesarlah kekuatan kita untuk dapat mengalahkan keadaan yang membuat kita tidak nyaman. Dan kekuatan itu akan kita alami
hanya jika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan kata-kata yang meredakan kemarahan, bahkan mungkin menolong orang-orang yang membenci kita atau memusuhi kita untuk berubah. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang menyejukkan hati kami. Tolonglah kami untuk bisa menaati kebenaran firman Tuhan ini. Mampukan kami ya Bapa meskipun sulit, supaya ketika kami menghadapi orang-orang yang marah kepada kami, orang-orang yang tidak suka kepada kami bisa membalasnya dengan kelemah lembutan. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di malam hari ini. Kami menyerahkan untuk istirahat kami malam ini hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terpujilah Tuhan Bapa kami yang di sorga. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan selamat beristirahat. Bimas Kristen, layani umat, jadi berkat. Shalom.